Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini, yaitunya pada kesempatan saat saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun ini saya lakukan sebagai bukti aksi nyata saya pada modul 1.4. Pertama, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dini Putri, merupakan CGP Angkatan 11 pada tahun 2014 ini yang akan memaparkan yaitunya tentang konsep inti budaya positif. Pada kesempatan kali ini kita mulai dengan yaitunya mengadakan ice breaking nantinya, dan izinkan saya meminta maaf dan meminta waktu Bapak Ibu pada kesempatan kali ini dalam penyampaian nantinya. Nanti mungkin saya kurang pada tempatnya cara penyampaiannya, atau cara yang saya sampaikan akan mungkin ada bertentangan atau belum kita lakukan sebelumnya. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita bersama, yang mana rahmatnya itu telah dapat kita berkumpul di ruangan ini pada saat ini. Dan tidak lupa pula kita sanjungkan salawat berserta salam kita kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman yang kurang berpendidikan sampai zaman yang modern dan berpendidikan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati yaitunya Ibu Kepala Sekolah SDN 20 Tabe. Selanjutnya yaitunya teman-teman atau rekan sejawat saya di UPT SDN 20 Tabe. Baiklah, untuk selanjutnya yaitunya kita mintakan motivasi atau arahan dari Kepala Sekolah UPT SDN 20 TB kepada Ibu. Dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itulah kita diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan untuk CGP kita Ibu Dini Putri, penyampaian aksi nyata pemahaman positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, salawat beri salam juga buat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah membawa kita, mengikut sertakan kita dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini pertama tentu dulu bermanfaat untuk kegiatan dan kelancaran Bu Dini dalam CGP-nya. Yang kedua, kita juga berharap mudah-mudahan juga banyak manfaatnya bagi kita semua, sehingga yang kita harapkan, misalnya pendidikan, mutu sekolah kita, mutu siswa-siswa kita dapat meningkat di masa yang akan datang hendaknya. Mari kita sama-sama bekerja sama, saling mendukung,
saling memberi motivasi, saling memberi dorongan, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh CGP kita, khususnya Ibu Dini Putri, dapat berjalan dengan lancar hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang sudah dilakukan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya khususnya dalam penyampaian yang akan saya sampaikan ini. Baiklah, untuk memulai pertamanya yaitunya kita melakukan ice breaking dulu, yaitunya mengenai jari kanan dan jari kiri. Kepada ibu disilakan untuk berdiri. Tangan kiri putar jari-jari, direntangkan putar pergelangan, acung depan dilengkitkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, ditinggal keduanya, badan kita bungkukkan, berdiri wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, kanan dan kiri. Kanan kaki kiri di tempat gerakan, samping kanan samping kiri putar ke belakang, hadap kanan hadap kiri lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, ditinggal keduanya, badan kita bungkukkan, hemat jiwa hai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan kaki tangannya, tangan kanan tangan kiri, siap ya. Tangan kanan tangan kiri pukul jari-jari, direntangkan dibengkakkan kita bergelangan, acung depan dilengkungkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, ditinggal keduanya, badan kita bungkukkan, berdiri wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Angkat kakinya, kaki kanan kaki kiri di tempat gerakan, samping kanan samping kiri putar ke belakang, hadap kanan hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, ditinggal keduanya, badan kita bungkukkan, hemat jiwa hai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hebat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, setelah ice breaking tadi, diharapkan kita melalui ice breaking tadi bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang saya laksanakan ini. Baik, kita masuk kepada kegiatan selanjutnya, yaitunya pemaparan materi yang akan saya sampaikan, yaitunya tentang konsep inti budaya positif. Di sini, budaya positif ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitunya pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, yaitunya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi.
Yang selanjutnya ada lagi yaitunya keyakinan kelas, 5 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pemahaman mengenai budaya positif. Tentunya dulu kita mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seseorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Jadi, dari pengertian ini menyatakan bahwa kita seorang guru merupakan adalah contoh bagi anak murid kita, baik di masa yang saat ini maupun di masa yang akan datang. Sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi di sini murid itu lahir dengan hal yang unik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Semenjak dia lahir, dia sudah mempunyai sifatnya masing-masing, kodrat alam. Kenapa dikatakan kodrat alam? Karena itu adalah merupakan keturunan dia sendiri yang dibawa dari lahir. Sedangkan untuk kodrat zaman, kitalah yang akan membentuknya, menjadikannya murid yang teladan atau murid yang tidak teladan. Dengan cara kita menuntun, memberi motivasi, mengarahkan, bukan menjadi hal yang tidak dicontoh. Jadi murid itu mempunyai hal yang unik yang dibawanya sejak lahir. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Jadi, anak kita di sekolah ini seharusnya bisa mencerminkan pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang ada 6 itu. Itunya berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, berpikir kritis, dan beriman dan bertakwa. Jadi semuanya itu bisa dimiliki oleh anak kita hendaknya. Tapi alhamdulillah sekolah kita semuanya sudah hampir terlaksana dengan baik, namun belum konsisten untuk penerapannya. Seperti di bidang keagamaan kita sudah melaksanakan tahfiz. Jadi di sekolah kita sudah mulai melaksanakan salah satunya karakter profil pelajar Pancasila. Apalagi gotong royong sudah ada di sekolah kita. Enak Bapak Ibu? Selanjutnya kreatif, contoh pembelajaran yang diciptakan untuk menyenangkan siswa sudah ada juga. Begitu juga dengan mandiri dan berpikir kritis. Mungkin kesempatan saja lagi yang akan kita tingkatkan untuk kedepannya. Selanjutnya yaitunya peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kita sebagai seorang guru mempunyai peran. Apa itu perannya? Yaitunya sebagai pemimpin. Pemimpin apa? Pembelajaran saya harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai kebajikan yang disepakati sehingga budaya positif dapat diciptakan di sekolah saya. Maksudnya sini sebagai pemimpin itunya memimpin siswa kita. Kita yang memimpin siswa kita, seperti wali kelas, kita menjadi wali kelas di kelas kita. Itu. Yang kedua yaitunya sebagai coach bagi rekan sejawat. Saya akan berbagi wawasan materi tentang budaya positif seperti yang saya lakukan pada saat sekarang ini. Merupakan termasuk sebagai coach, yaitunya berbagi pengalaman. Apa yang telah saya dapatkan
selama pendidikan guru penggerak. Dan selanjutnya saya juga akan membagikan nanti pengalaman saya menjadi guru penggerak nantinya. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan, di mana guru akan menuntun murid agar mampu bertindak secara aktif dan mampu membuat keputusan secara serta pilihan yang bertanggung jawab, tidak hanya sekadar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Di sini murid kita dituntun, bukan dituntut, tapi dituntun. Untuk apa? Untuk bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dulu, baru nanti untuk jadi orang lain, memimpin orang lain. Jadi dalam membentuk kepemimpinan diri siswa, tentunya kita dulu mengajarkan, mencontohkan dari diri kita sendiri. Itu mulai dari diri kita, itu maksudnya. Selanjutnya mendorong kolaborasi, upaya menciptakan budaya positif, membutuhkan kerjasama, kolaborasi, komunikasi yang efektif dari semua stakeholder di sekolah. Di sini kita semuanya, termasuk kepala sekolah, wali kelas, dan guru-guru yang lainnya yang terlibat di sekolah. Stakeholder, itunya semua warga sekolah. Jadi di sekolah ini mendukung kolaborasi, yaitunya seperti yang kita laksanakan sekarang ini, berkolaborasi untuk memotivasi saya khususnya yang berdiri di depan untuk berbagi pengalaman positif. Selanjutnya yaitunya menggerakkan komunitas sekolah. Nah, inilah kita yang belum terlaksana semuanya. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sekolah kita sudah dibentuk komunitas sekolah, namun belum terlaksana dengan baik. Jadi untuk kedepannya, insya Allah saya juga akan berperan dalam membentuk menggerakkan komunitas sekolah dengan menciptakan pengalaman-pengalaman dan berbagi pengalaman nanti dengan temannya supaya bisa bergerak komunitas sekolah kita dan menjadi guru-guru yang positif dan maju hendaknya ke depannya. Selanjutnya yaitunya disiplin positif. Di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kebanyakan kita selama ini memiliki pemahaman yang salah. Kenapa? Karena kita kebanyakan adalah tata tertib itu banyak yang menghukum, memberikan hukuman. Padahal itu tidak boleh sebetulnya, karena hukuman itu akan memberikan efek yang tidak baik untuk siswa kita ke depannya. Selanjutnya, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Mungkin berbagi, menolong, menghargai. Nah, itu mungkin nanti nilai kebajikan. Jadi orang yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu adalah orang yang memiliki nilai kebajikan. Jadi itulah yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita nantinya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi di sini tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ada dalam diri siswa kita. Motivasi apa yang kita tanamkan kepada peserta didik kita agar mereka memiliki budaya positif, disiplin positif. Terutama mungkin kita terapkan dulu di dalam kelas kita, mulai bertahap, mulai sedikit demi sedikit. Walaupun penerapannya sangatlah susah karena sesuai dengan kelakuan atau pribadi anak kita masing-masing mempunyai
sikap yang berbeda-beda. Jadi tentunya nantinya cara penerapannya juga akan berbeda setiap anak. Mungkin kalau dapat kita tidak memberikan hukuman lagi dalam mereka kalau mereka melakukan kesalahan atau tindak disiplin positif atau tidak melakukannya begitu. Jadi seharusnya kita tuntun dia untuk bisa melakukan disiplin positif dengan baik, terarah, konsekuen. Mungkin itu bisa yang kita lakukan secara sedikit demi sedikit dahulu dari kelas kita masing-masing. Selanjutnya yaitunya nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gassen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi intrinsik itu yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi siswa itu mungkin dia mempunyai keinginan. Boleh nanti di awal pembelajaran kita juga bisa bertanya apa keinginan yang ingin dilakukan oleh anak kita. Kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai pengalaman, mempunyai ceritanya masing-masing. Pada awal pagi itu mungkin bisa kita melakukannya dengan cara bertanya apa yang terjadi, apa yang menarik untuk Ananda hari ini. Ananda katakan kepada gurunya atau berceritalah dengan ibu. Mungkin dengan cara begitu mungkin nanti kita bisa memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak kita. Selama ini di sekolah kita saya lihat belum ada kita melakukan hal pendekatan seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa kita lakukan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal adalah dengan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi dengan inti yang saya sampaikan ini merupakan adalah pengembangan dari profil pelajar Pancasila. Di sana kita belajar banyak hal yang bisa kita kembangkan, banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita ambil dan dijadikan motivasi, dijadikan pengalaman yang berharga untuk anak kita dalam mencapai pendidikan yang lebih baik untuk kedepannya. Yaitunya profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama yaitunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu sudah ada pada anak kita semua. Tinggal dikembangkan saja lagi menjadi lebih baik dan dimotivasi agar apa yang ada itu berkembang dan menunjukkan hasil yang baik. Di sana ada lagi dari Ibu Primari, yaitunya sikap murid, yaitunya yang perlu diteladani, yaitunya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lainnya. Di sini mungkin anak kita sudah memilikinya, tetapi kadang toleransi, rasa hormat, atau segala macam itu yang dimilikinya itu tidak sesuai pada tempatnya. Kadang cara menghormatinya itu mungkin berbeda. Mungkin perkataannya memang sudah terbiasa dengan perkataan yang agak keras atau kasar. Cara pembawaannya mungkin bagi kita seperti itu adalah hal yang tidak baik. Sedangkan itu sudah bawaan dia dari lahir begitu. Jadi kita harus memaklumi sikap-sikap yang ada pada diri murid. Yaitunya 9 pilar karakter Indonesia. Yaitunya cinta Tuhan, segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, dermawan, dan segala macamnya ini merupakan adanya pilar karakter Indonesia yang ada pada Indonesia. Jadi seharusnya ini semua sudah kita miliki. Namun ini semua belum konsisten terterapkan pada diri kita semuanya. Begitu juga dengan sikap yang selanjutnya,
yaitunya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini adanya dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, mendengar yang aktif, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan keingintahuan. Jadi ini semua sudah dimiliki oleh anak kita. Tinggal kita lagi meluruskannya saja, menempatkannya saja. Apakah itu sudah ada, belum ada? Tinggal kita mengarahkan saja lagi sikap-sikap yang ada seperti ini. Selanjutnya yaitunya bullying. Tentang bullying moral intelligence. Di sini ada empati. Seharusnya anak kita mempunyai nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Seharusnya ini dimiliki oleh anak kita. Seperti empati, anak kita sudah ada mempunyai. Kenapa? Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Suara hati, mungkin dia ingin menolong orang lain, ada, tapi mungkin halnya yang tidak tepat atau kesempatannya yang tidak ada. Kontrol diri. Nah, ini yang terlalu signifikan di sekolah kita rasanya. Cara mengontrol diri pada anak kita masih jauh dari yang baik. Kenapa? Mereka mungkin terpengaruh lingkungan atau zaman yang belum terarah. Nah, mereka kontrol dirinya lepas. Seperti marahnya agak berlebihan. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita doakan anak kita sudah bisa mengontrol diri dengan baik. Selanjutnya kebaikan, toleransi, dan keadilan ini sudah kita laksanakan dan juga ada pada diri anak kita. Selanjutnya yaitunya proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai peduli, rajin, integritas, keterusterangan, keberanian, rasa hormat, kebahagiaan, kebersihan, kesantunan, tanggung jawab, keadilan, komitmen, kreatif, dan pengabdian. Jadi semuanya ini sudah ada pada kita, merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Dari semua yang saya sampaikan tadi merupakan nilai-nilai tadi itu, sikap-sikap yang ada itu merupakan nilai kebajikan. Itunya nilai yang baik yang akan kita tanamkan kepada anak kita. Kita lanjut selanjutnya yaitunya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Adakah dari teman-teman yang bisa membacakan? Bisa, Bu Eti? Boleh juga. Terima kasih kepada Ibu CGP yang memberikan waktu kepada saya. Saya akan membacakan teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Dian Konsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Akhirnya, motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Bu Eti yang telah membantu saya membacakan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini yang pertama yaitunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi ini untuk menghindari hukuman. Jadi ada orang yang dilakukan untuk motivasinya ini yaitunya menghindari hukuman. Jadi dihindarinya hukuman ini supaya mereka tidak adanya mereka pada secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Makanya ini bersifat eksternal, berasal dari luar diri mereka sendiri. Yaitunya motivasi yang berasal dari orang lain mungkin, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat dari motif bersama. Jadi di sini untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain itu bukanlah hal yang bagus juga. Kenapa? Kalau ini terjadi secara terus-menerus pada anak kita, tentunya nanti cara belajarnya nanti dia hanya menginginkan imbalan atau penghargaan yang diberikan terhadapnya. Jadi dia belajar hanya karena adanya iming-iming yang kita berikan. Seperti contoh, mungkin kita belikan dia sepeda, atau mungkin dibelikan buku gambar yang bagus, atau perlengkapan yang lain. Jadi kita iming-imingi dengan itu imbalan atau penghargaan. Jadi dia belajar hanya untuk mendapatkan imbalan tersebut, bukan untuk menambah ilmu pengetahuannya. Jadi seharusnya motivasi itu adalah jangan dijadikan imbalan dan penghargaan. Jadi kalau dapat imbalan dan penghargaan ini tidak kita berikan, kita alihkan ke hal yang lain contohnya. Kenapa? Kalau dia sudah termotivasi hanya dengan saya belajar nanti mendapatkan ini loh, jadi saya harus rajin belajar. Nah nanti kalau kita tidak melakukan imbalan, tidak ada imbalan atau penghargaan yang kita lakukan lagi, nanti dia akan malas. Jadi maka dari itu kita biasakanlah hal yang demikian. Walaupun nanti pada yang ketiga, yaitunya nanti pada jangka panjang, walaupun itu nanti pas naik kelas dikasih penghargaan begini dan itunya. Jadi itu sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan tersebut. Jadi kalau dapat tersebut bukan untuk mendapatkan imbalan, tetapi motivasi yang ada dalam dirinya sendiri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, menambah pengalaman dan wawasannya untuk kedepannya. Begitu. Restitusi dan hukuman. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Maksudnya di sini yaitunya menciptakan kondisi bagi murid. Jadi mereka ini yaitunya menciptakan kondisi yang baik supaya mereka kembali pada kelompok yang benar. Jadi bersikaplah yang baik supaya mereka dikelompokkan kepada kelompok yang benar juga. Begitu. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini mereka mengenali diri mereka sendiri. Seperti apa mereka? Apa yang dimilikinya? Bagaimana saya? Begitu. Jadi dalam restitusi ini dia berpikir bagaimana dirinya dan seperti apa yang diinginkannya dan bagaimana mereka untuk memperlakukan orang lain. Jadi tugas kita guru ini sangatlah banyak, begitu banyak yang harus kita lakukan kepada murid kita, terutama dalam mereka inginkan apa yang mereka inginkan tersebut. Jadi kita yang akan membimbingnya ke arah mana mereka, ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih maju hendaknya. Sedangkan hukuman yaitunya merupakan identitas yang gagal. Di sini hukuman itu seharusnya tidak kita berikan, namun kita memberi arahan kepadanya tentang apa yang telah dia lakukan, kenapa, bagaimana. Bukan dihukum, namun diberikan penjelasan atau ditanya.
Jadi makanya hukuman merupakan identitas yang gagal. Kenapa? Dari hukuman itu nantinya anak akan berpikir, setelah apa yang saya lakukan selalu kena hukum. Jadi kalau dapat siswa kita jangan berpikir bahwasanya segala yang dilakukannya itu tidak ada hukumannya nanti. Begitu. Selanjutnya yaitunya dalam hal yang lainnya keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini keyakinan kelas ini kita bentuk di awal tahun pembelajaran. Kenapa demikian? Karena di sana kita akan bertemu dengan murid yang baru, tentunya dengan keyakinan yang baru, cara yang berbeda juga setiap murid. Jadi keyakinan ini kita bentuk dulu di awal tahun baru, ajaran baru. Jadi kita mintakan kepada murid kita, siswa kita, apa keyakinan kelas yang mereka inginkan. Bukan datang dari kita saja, tapi dari mereka, mintalah dari mereka dulu. Apa keyakinan kelas yang mereka inginkan? Contoh, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, tidak boleh terlambat, atau tidak boleh mengejek orang lain, saling menghargai, saling menghormati, begitu. Mungkin keyakinan kelas itu akan disepakati secara bersama, dibuat secara bersama, disepakati juga secara bersama, dan dilaksanakan secara konsekuen oleh semua anggota kelas hendaknya. Dalam tahapan menciptakan program kebajikan, yaitu dalam menciptakan keyakinan kelas tersebut, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Contoh pada pembelajaran yang sebelumnya. Di sini maksudnya di sini kebajikan yang telah disusun ada tadi kebajikannya tentang toleransi, ada empati, saling menghormati, begitu. Tentukan nilai kebajikan yang ini dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curahkan pendapat dalam kelompok. Maksudnya di kelas kita. Di sini ditentukan nilai-nilai apa saja yang akan kita pilih. Contoh, disiplin, empati, saling menghormati. Apa yang akan kita tentukan di kelas kita masing-masing. Tentunya dalam pembentukan keyakinan kelas ini mulai dari kelas kita masing-masing. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Nanti setelah dikumpulkan semuanya, kita bahas apakah disetujui atau tidak. Selanjutnya, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi ini semua supaya bisa menyebarkan pemahaman baik, juga bisa membuat sesuatu kelas yang bagus nanti, yaitunya dibuat poster, ditempel, dan juga bisa disebarkan di sosial media. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, itu nyata, gitu. Yang kedua, keyakinan kelas juga berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang positif kita bentuk dulu kalimat positifnya. Seperti apa kalimat positifnya? Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas tuh mungkin cukup 5 atau 4. Supaya apa? Supaya bisa diingat dan dilaksanakan oleh anak kita secara konsekuen. Tetapi kalau terlalu banyak pula, nanti tentunya siswa kita sulit untuk mematuhinya. Begitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi makanya keyakinan kelas ini dibuat secara bersama. Pendapat dari murid kita lalu disetujui, direalisasikan secara bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau keyakinan kelas yang lama masih bisa kita pakai,
tentunya masih bisa kita terapkan pada selanjutnya. Namun kalau tidak bisa, tentunya kita ubah ke arah yang lebih baik. Ini contoh dari penerapan tentang peraturan kelas ini. Di sini adanya rasa diterima dan dimiliki. Di sini mereka nanti mengatakan bahasanya mereka diterima atau tidaknya. Maksudnya di sini adanya melibatkan semua anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok tersebut yaitunya siswa kita. Nah, yang tidak tampak seperti mengucilkan. Jadi di sini yang tampak itu seperti sifatnya, contoh dia bersalaman pada pagi hari ini. Nampakkah sikapnya tersebut kalau kita bersalaman? Tampak. Tapi kalau dia hanya mengucapkan salam, berarti itu tidak tampak. Hanya mengucapkan atau ucapan saja. Kalau ucapan kan tidak tampak, tapi kalau perbuatan itu tampak. Jadi begitu. Jadi rasa diterima dan dimiliki. Selanjutnya yaitunya di bawahnya ada tabel Y. Di sini ini yang dinamakan dengan tabel T. Nah, sedangkan tabel Y ini yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Di sini mengenai keyakinan kelas tadi. Yang terdengar, apa yang terdengar? Contoh mereka berbicara, kesinilah, lihatlah dulu. Itu yang terdengar di telinga kita. Sedangkan yang terlihat mungkin dia bisa menolong temannya, bisa kita terlihat, nampak oleh kita apa yang dilakukannya tersebut. Berperilaku, mungkin nanti dia berperilaku sopan, seperti mengucapkan salam tadi. Membiasakan program 5S yang ada di sekolah kita. Mungkin berperilaku itu bisa diperlihatkan. Di selanjutnya yaitunya itu merupakan contoh kegiatan yang terdengar dan tidak terdengar oleh guru. Apa saja yang dilakukan oleh guru. Di sana ada yaitunya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, itu merupakan tugas guru. Sedangkan murid yaitunya belajar, menanggapi, menjawab pertanyaan guru, bersikap baik, dan segala macamnya. Itu merupakan tugas dari murid kita. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kita buat dulu apa yang jadi pendapat mereka, nanti baru kita masukkan ke dalam tabel T, dan kita masukkan ke dalam tabel Y, dan baru lahirlah nanti apa itu keyakinan kelas kita masing-masing. Selanjutnya yaitunya ada 5 kebutuhan manusia. Di sini ada teman-teman yang bisa membantu membacakannya lagi. Bisa kepada Ibu Umay. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh CGP kita, yaitu akan membacakan tentang 5 kebutuhan manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama yaitu penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan, dan untuk bertahan hidup. Nah, semua itu untuk bertahan hidup. Jadi itulah 5 kebutuhan manusia yang harus kita dapatkan. Terima kasih kepada Ibu Mai yang telah membantu membacakan 5 kebutuhan manusia. Jadi apa yang dibacakan oleh Ibu Maimun tadi merupakan seperti ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi seperti yang kita lakukan, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita mesti mendapatkan makanan dan minuman. Enak. Mungkin sandang, papan, dan pangan.
untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya adanya kasih sayang dan rasa dicintai, yaitunya diterima atau tidaknya kita. Penguasaan apa yang kita lakukan, kesenangan apa yang kita inginkan, kebebasan apa yang hendak kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya penjabarannya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Jadi sesuai dengan yang tadi, sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi untuk bertahan hidup ini tentunya kita dulu adanya rasa aman. Aman kita dari segala halnya. Jadi kita butuh kesehatan, rumah, dan makan. Dan kita tidak bisa meninggalkan salah satunya. Kenapa? Karena untuk bertahan hidup itu kita butuhkan ketiga-tiganya. Seperti sandang, papan, dan pangan. Kita membutuhkan itu semua. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, tentunya kehidupan kita tidak bertahan lama. Begitu. Yang selanjutnya itunya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi di sini kita membutuhkan untuk diterima. Apakah saya diterima atau tidak di kelompok ini? Seperti kita di sekolah, kita saling berkolaborasi, adanya rasa kasih sayang, diterima, dan nanti ada humorisnya di dalamnya. Itu merupakan suatu kebutuhan untuk diterima. Kita telah melakukan itu semua. Dan selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi di sini penguasaan ini untuk diakui. Seperti siswa kita, dia butuh untuk diakui. Ada dia di dalam kelas, butuh dia untuk pengakuan atas kemampuannya. Mungkin kita memberikan nanti sebagai tepuk tangan, sebagai motivasi yang kita berikan, dia telah berhasil, mengucapkan selamat. Itu merupakan pengakuan atas apa yang dia dapatkan, begitu. Jadi dia juga akan merasa senang dengan apa yang kita lakukan tersebut. Bukan hanya diabaikan, dia nanti juga merasa diabaikan. Sudah berjuang seperti ini, tetapi diabaikan saja. Jadi kalau dapat kita memberikan pengakuannya hanya memberikan selamat, motivasi supaya dia lebih bagus lagi dari yang dia lakukan sekarang ini. Selanjutnya yaitunya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini merupakan kebutuhan akan pilihan. Anak kita tentunya mempunyai pilihan yang berbeda-beda dalam hidupnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena mereka mempunyai keinginan yang berbeda juga dari yang lainnya, mempunyai hal-hal yang berbeda. Jadi mereka menginginkan kebebasan. Mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan. Selama itu baik, tentunya kita akan mendukung kebebasan yang mereka pilih.
begitu. Nah, yang selanjutnya itunya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi bayangkan juga hidup kita tanpa adanya senyum, tanpa adanya tertawa, tentunya hidup kita sedih, enak. Nah, kalau dalam kehidupan ini kita butuh kesenangan, itunya mungkin bermain, tertawa, begitu juga dengan anak kita. Dia membutuhkan itu semua. Jadi Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijen tinggi, anjing dan lumba-lumba, primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Jadi semuanya itu butuh hiburan dalam hidup ini. Tidak ada di dunia ini yang tidak butuh hiburan. Jadi kita juga butuh kesenangan. Itunya terpenuhinya kesenangan bermain, tertawa, berkumpul dengan teman-teman, berbagi cerita, berbagi pengalaman atau rekreasi yang lainnya untuk kesenangan kita. Selanjutnya, yaitunya 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dari 5 ini ada 1 yang menjadi pilihan kita yang harus kita lakukan. Jadi dari 5 ini hanya 1 yang 1 atau 2 yang lebih baik kita lakukan. Yang pertama, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitunya ada penghukum, adanya pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Selanjutnya yaitunya keterangannya dari posisi kontrol penghukum. Jadi penghukum ini penjelasannya yaitunya guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Karena dia di sini guru hanya mengakui dirinya saja yang berlebih. Maksudnya dia yang pintar, dia yang bagus, anak salah. Dia yang benar, semuanya dia yang benar. Di sini guru menggunakan hukuman sifat fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Jadi terlalu terpojok anak dengan kata-kata yang kita ucapkan. Yang satu lagi, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Itu adalah penghukum. Jadi di sini kita kalau sebagai penghukum juga bisa membunuh karakter yang akan tumbuh pada diri anak kita. Jadi guru percaya bahwa cara dia yang terbaik, bukan. Kenapa? Kita belajar juga bisa belajar dari siswa kita. Kenapa demikian? Karena seperti pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru. Jadi semuanya bisa dijadikan pelajaran, bukan hanya dari guru saja. Dari anak juga kita juga bisa belajar. Yang kedua yaitunya pembuat rasa bersalah. Di sini guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru seperti ibu sangat kecewa kepada kamu. Kita kadang-kala kan kata-katakan pada anak seperti itu karena dia terlalu banyak ulah atau hal yang dibuatnya kita sudah kehilangan akal. Mungkin kita mengatakan seperti itu. Ibu sangat kecewa kepada kamu, begitu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Jadi pembuat rasa bersalah ini juga tidak bagus. Kenapa? Apa yang kita sampaikan itu membuat siswa kita merasa tertekan dengan apa yang kita sampaikan. Seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Jadi kita mengatakan kita sangat kecewa dengan apa yang dilakukannya. Jadi membuat anak itu merasa tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Seharusnya kita mungkin
dengan kata-kata yang lain kita sampaikan, bukan dengan kata-kata yang merasa anak itu membuat bersalah. Nanti bisa anak itu menyalahkan dirinya semuanya atas apa yang terjadi pada hal tersebut. Yang ketiga yaitunya posisi sebagai teman. Yaitunya guru menggunakan kalimat persuasif dan intervensi, suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan juga mempunyai hubungan yang baik dengan murid, menggunakan kalimat yang positif dan jenaka. Contoh seperti ayo belajarlah demi Bapak. Atau selanjutnya ya sudah, ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Jadi di sini kita mengajak siswa kita untuk menjadi teman. Kita perankan kita menjadi teman bagi dirinya di sini sebagai posisi kontrol sebagai teman begitu. Selanjutnya yaitunya sebagai posisi pemantauan. Ada yang bisa bantu membacakan? Mungkin Bu Esti? Baik Bapak Ibu, sekarang kita berada di posisi kontrol, yaitu sebagai pemantau. Nah, kita sebagai guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya. Jadi kita pantau apa yang dilakukan oleh siswa. Lalu kita dapat juga menggunakan data atau catatan yang ada serta perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dalam hal ini kita bisa menggunakan data yang otentik, apakah betul sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan tadi. Selanjutnya kita mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran, seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, lalu konsekuensinya apa. Contoh, kalau siswa kita tidak membuat PR, nah kalau kamu tidak buat PR nak, lalu apa konsekuensinya. Nah itu yang kita pahamkan kepada siswa kita tersebut. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu Esti yang telah membacakan dan sekaligus memberikan pemaparannya tentang posisi kontrol pemantauan. Jadi dalam posisi ini guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya. Di sini kita memantau, kita melihat, kita lihat apa yang dilakukan oleh anak kita tanpa kita tegur terlebih dahulu. Kita lihat, kita amati apa yang mereka lakukan. Mungkin menggunakan data, catatan, atau perhitungan yang dilakukan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mungkin kita hanya mencatatnya saja. Anak tidak mengetahuinya bahwasanya kita telah mencatat apa yang mereka lakukan. Mungkin di dalam buku kasus kita sudah bisa memantau apa yang dilakukan oleh anak kita. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran, seperti peraturannya apa. Jadi setiap anak kita melakukan kesalahan seperti yang dikatakan oleh Bu Esti, kita bisa mengingatkannya apa peraturan yang telah dilakukannya dan apa yang telah kamu lakukan dan apa konsekuensinya dari yang telah kamu lakukan tersebut. Nah, ini dia posisi kontrol yang terakhir, yaitunya posisi kontrol menjadi manajer. Ini merupakan posisi kontrol yang sangat baik untuk kita terapkan dan kita laksanakan di sekolah dan di kelas kita masing-masing. Di sini penjelasannya, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi awak mencari solusi masalah yang dihadapinya tuh, apa solusinya dari apa yang mereka lakukan tersebut.
dari masalah mereka itu, kita akan cari solusinya. Bukan kita memberikan yang hal lain juga, supaya tidak menambah masalah bagi mereka. Yang kedua, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini. Contoh, mungkin kita bisa nanti memanggil anak kita dan bertanya, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu kenapa kamu dipanggil ke sini? Apa yang telah kamu lakukan? Biar anak yang menyadari. Menyadari apa? Apa yang mereka lakukan tersebut. Kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Jadi dia yang menganalisis, yang mengetahui kesalahannya sendiri. Buat dia mengakui kesalahannya sendiri. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Setelah dia mengakuinya nanti, kita bikin dia apa yang pantas, apa yang bisa dia lakukan atas apa yang dia perbuat. Umpamanya dia datang terlambat. Jadi apa solusi yang dapat dia berikan nanti terhadap apa yang telah dia lakukan tersebut? Karena datang terlambat itu merupakan hal yang tidak baik. Nah, jadi apa yang bisa dilakukannya nanti? Begitu, untuk merubahnya ke depannya. Selanjutnya, yaitunya ini merupakan nilai disiplin positif yang terakhir, yaitunya segitiga restitusi. Di sini Diana Gosen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi, yaitunya yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan diri dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitunya menanyakan keyakinan. Ini berikut tentang 3 sisi dari segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama tadi yaitunya menstabilkan identitas. Nah, jadi teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari pemecahan masalah itu carikan hal yang terbaiknya. Apa yang bisa atau apa hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada anak kita untuk pemecahan masalahnya. Jadi kita di langkah menstabilkan identitas ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, yaitunya anak datang terlambat. Tentunya kita menanyakan alasannya. Kenapa dia datang terlambat? Kenapa dia tidak bikin PR? Kenapa dia melakukan hal itu? Jadi cari tahulah alasannya dulu. Jangan langsung pada to the point marah atau mengklarifikasi yang lebih lanjut dulu. Jadi cari tahu alasannya. Yang ketiga yaitunya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu yang berasal dari luar. Seperti keyakinan kelas kita tadi. Jadi menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang kita bikin tadi itu, yang kita buat, yang kita sepakati, yang kita laksanakan secara bersama, tanyakan kembali kepada anak kita. Apakah itu termasuk dalam keyakinan kelas kita? Kalau iya, apa sanksinya? Apakah kamu sudah tahu? Jadi kita menanyakannya secara baik-baik. Jadi kita memiliki motivasi internal, yaitunya membantu dia menemukan masalah, menemukan alasannya, dan menemukan apa yang dapat dia lakukan untuk merubah kesalahannya menjadi tidak salah lagi. Seperti datang terlambat, apa alasannya? Nanti dirubah. Sekarang mungkin datang terlambat karena menonton televisi terlalu malam sehingga bangun paginya terlambat. Jadi apa alasannya? Alasannya menonton TV. Apa solusinya? Mungkin besok tidurnya lebih cepat.
Supaya apa? Mengatasi jangan bangun terlambat pada pagi hari. Jadi kita sudah mencarikan solusi dari apa permasalahan yang dilakukannya, begitu. Menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kan ya nak, Bu? Ada anak wak yang mencari perhatian kepada wak ya nak. Nah, kenapa? Karena dia butuh diperhatikan. Jadi mungkin dia melakukan kesalahan sekarang, mungkin butuh dia arahan dari kita, mungkin motivasi dari kita, begitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi kata-kata itulah yang kita ucapkan dalam menstabilkan identitas kepada anak kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi yang bagaimana, begitu. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita buat dia merasa ada sesuatu yang dilakukannya itu adalah salah. Nanti kita timbulkan kembali kepercayaannya. Jadi dari hal yang dia lakukan tersebut, dia mengetahui apa yang dilakukan itu adalah salah dan nanti ada perbaikannya, begitu. Nah, di sini kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi itu kita tanyakan pada diri mereka nantinya. Yang ketiga yaitunya validasi tindakan yang salah. Di sini setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti kata yang kita ucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu adalah tindakan yang dilakukan untuk suatu tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah yang dilakukannya, yang diperbuatnya, begitu. Yang selanjutnya itunya menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan itunya teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini merupakan hubungan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keyakinan kelas, itu bisa kita tanyakan. Di rumah juga bisa kita lakukan. Yaitunya menanyakan apa saja keyakinan kita di rumah. Apakah dia sudah mematuhinya? Begitu juga di kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi beranjak dari keyakinan kelas. Semuanya dari keyakinan kelas yang disepakati dan dilaksanakan secara konsekuensi dan kita lakukan secara terus-menerus dan kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Selanjutnya tiba pada kesimpulan dari kegiatan yang kita ini, yaitunya pertama, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikannya, yaitunya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada lagi nanti keyakinan kelas yang kita bentuk secara bersama dengan murid kita. Adanya kebutuhan manusia, ada 5 tadi. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol, yang lebih tepatnya kita menjadi seorang manajer bagi anak kita. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Jadi itulah penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Apakah ada Bapak Ibu yang
ingin ditanyakan? Silakan Ibu. Mungkin di sini ada sedikit entah kesalahan, entah keraguan. Tadi Ibu ini menyampaikan bahwa kita tidak boleh memberi hukuman, ya. Walaupun anak itu salah kan begitu. Kalau selama ini pastilah kita setiap anak yang salah dihukum. Nah, kenyataannya tidak boleh diberi hukuman. Cuma diberi arahan, diberi motivasi, dicarikan jalan keluar kan begitu ya ini. Nah, jadi di sini kami agak sedikit bingung ya, karena dulu rasanya setiap kesalahan itu diberi hukuman. Lalu juga penghargaan setiap anak yang mendapat keberhasilan dan diberi hadiah bukannya. Apakah itu juga sekarang tidak boleh di sini? Sudah Ibu? Sudah. Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama yaitunya mengenai kesalahan dalam memberikan hukuman. Apakah hukuman itu boleh kita berikan? Sepengetahuan saya yang saya dapatkan dari pendidikan CGP yang berlangsung pada saat sekarang ini, yaitunya bahwasanya kita tidak boleh melakukan hukuman tersebut kepada siswa kita. Kenapa? Karena itu akan menumbuhkan hal yang lain juga kepada siswa kita, akan membunuh hal-hal yang baik yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena akan tertanam dalam dirinya nanti apa yang menjadi hukuman tersebut. Nanti dia akan merasa bahwasanya apa yang dilakukannya itu nanti segalanya menjadi hukuman bagi dirinya. Jadi kita sebagai seorang guru yaitunya kembali kepada pengajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitunya kita menuntun anak itu ke arah yang lebih baik. Makanya di sini kita tidak diperbolehkan untuk menghukum. Jadi 5 posisi kontrol tadi itu, makanya kita tidak boleh menjadi posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kita dijadikan adalah sebagai manajer, mencarikan solusi. Apa yang terbaik, apa yang bisa dia lakukan, bisa dia merubahnya. Dan ditanyakan kembali kepada dirinya, apakah dia bisa mengetahui. Nah, makanya kita buat yaitunya keyakinan kelas tadi untuk memberikan pengaturan yang lebih baik kepada siswa tersebut. Yang kedua yaitunya mengenai penghargaan atau imbalan. Iya, sebetulnya itu kalau kita berikan secara terus-menerus akan membuat anak kita terfokus pada imbalan itu saja. Makanya bukan tidak boleh, tetapi akan membuat akan berharap. Jadi anak kita hanya berharap pada imbalan. Nanti saya juara 1, saya dapat ini, saya dapat itu. Jadi dia hanya menginginkan hadiah, bukan hanya menginginkan ilmu yang dia dapatkan. Jadi kita sebagai seorang guru adalah menginginkan anak kita mendapatkan ilmu, pengalaman, dan penerapannya yang lebih baik ke depannya. Kan begitu. Jadi untuk itu apalagi kita gunakan dalam jangka panjang, itu juga tidak baik begitu. Tapi selama ini kita melakukannya, sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita juga bisa merubahnya ke arah yang lebih baik secara perlahan, mungkin begitu. Ada tambahannya? Yang lain Bapak Ibu? Jadi ini untuk kedepannya kalau kita dapat juara dalam kelas Mungkin bisa penghargaannya kita berikan sebagai ucapan selamat. Jadi kan tidak berupa barang yang kita berikan lagi begitu. Selamat. Kan kalau butuh motivasi kan bisa kita ucapkan selamat Ananda, tepuk tangan, gitu kan, kasih jempol. Itu kan bisa sebuah penghargaan juga, bukan berupa barang. Jadi kalau dapat penghargaan tuh jangan berupa barang. Kenapa? Karena harapan dia tadi tuh, dia mengharap selalu nanti saya kalau juara 1 nih dapat itu. Jadi berharap dia gitu. Jadi bukan pelajaran yang dia dapatkan jadinya, tetapi cuma harapan untuk mendapatkan hadiah begitu. Saya tutup acara saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, waktu yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya.
Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.